Aku air. Bagi manusia, aku selalu ada. Mereka pakai aku seenaknya. Padahal jumlahku terbatas. Dan manusia bertambah terus. Aku bermula sebagai hujan di pegunungan, mengalir ke sungai, dan berakhir di samudra. Lalu siklus itu berulang lagi. Dan butuh 10.000 tahun untuk kembali ke kondisiku sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan Juri yang saya hormati, Panitia LKTI MUNES 2020 yang saya hormati, beserta teman-teman finalis yang berbahagia, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Anita Rizkiana dari jurusan Kimia FMIPA UNES, beserta rekan-rekan saya. Saya Rica Anjarwati dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Dan saya Karunia Dewi Melina dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Penggunaan deterjen sebagai bahan pembersih sulit dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, rata-rata per tahunnya mencapai 380.000 ton. Deterjen bagai buah si malakama. Di satu sisi sangat dibutuhkan, di sisi lain limbahnya berefek buruk bagi lingkungan hingga kesehatan. Apalagi limbah cuci umumnya langsung dialirkan ke selokan, bermuara ke sungai, lalu ke laut tanpa diolah. Laundry merupakan salah satu jenis usaha jasa yang menyediakan sarana pencucian pakaian yang banyak diminati. Usaha laundry yang merebak menyebabkan masyarakat sekitar membuka banyak peluang usaha guna memenuhi kebutuhan sekitar. Tidak hanya di kota atau di pedesaan, tetapi bisnis laundry juga menjamur di daerah kampus seperti kos-kosan atau rumah kontrakan, salah satunya di daerah sekitar kampus UNES. Usaha laundry menghasilkan limbah cair yang berasal dari sisa pencucian. Apabila tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan masalah lingkungan akibat dari kadar fosfat yang tinggi. Keberadaan ion fosfat yang berlimpah di lingkungan akan menghambat penguraian pada proses biologis dan dapat terjadi eutrofikasi yang akan membahayakan lingkungan dan makhluk hidup. Fenomena eutrofikasi dapat memicu pertumbuhan alga dan mikroorganisme sehingga keadaan perairan menjadi berwarna hijau, keruh, berbau, tidak sedap, dan menurunkan kadar oksigen. Sehingga perlu dilakukannya pembersihan untuk ion fosfat tersebut. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan teknik adsorpsi. Limbah bahan organik yang mampu menyerap ion fosfat adalah biomasa yang mengandung selulosa karena memiliki gugus hidroksil yang berperan penting dalam penyerapan ion. Salah satu bahan organik yang mengandung selulosa adalah batang pisang. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu produksi terbesar di Indonesia adalah pisang. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura tahun 2013, produksi terbesar di Pulau Jawa sebanyak hampir 3,3 juta ton, atau sekitar 49,19% dalam skala nasional. Dalam pohon pisang, yang biasa dimanfaatkan adalah bagian buah dan daunnya saja. Namun, dalam batang pisang ini belum banyak masyarakat yang memanfaatkannya. Padahal, dalam batang pisang banyak mengandung senyawa-senyawa yang sangat bermanfaat. Misalnya, menurut penelitian Hermanti et al. Tahun 2019, batang pisang memiliki kadar kandungan selulosa dan glukosa yang tinggi. Dari hasil analisa, didapat bahwa batang pisang kering mengandung sekitar lebih dari 50% selulosa. Selulosa merupakan senyawa organik. Selulosa ini mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan sebagai penyerap atau adsorban karena gugus OH yang terikat pada selulosa apabila dipanaskan pada suhu tinggi akan kehilangan atom-atom hidrogen dan oksigen sehingga tinggal atom karbonnya. Batang pisang yang tadi sudah kita ketahui kandungan selulosa, dia dapat menjadi potensi untuk sebagai adsorban. Kemudian, dalam gagasan kami mengaplikasikannya dalam sediaan nanohydrogel. Hydrogel sendiri mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya mempunyai kemampuan mengembang dalam air, mempunyai daya difusi air yang tinggi, memiliki sifat dasar dapat menyerap air lebih dari 15 kali lipat dari berat keringnya sendiri, dan hydrogel dapat digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan ion logam berat. Dengan keunggulan-keunggulan dari hydrogel tersebut, kami menginovasikan bioadsorben batang pisang dalam bentuk hidrogel karena lebih mudah menyerap air.
Karena dalam bentuk sediaan nano mempunyai daya penyerapan yang lebih cepat dan efektif dibanding dalam bentuk hidrogel biasa. Menurut Suardah N. Ma'arif tahun 2013, nanohydrogel sendiri termasuk kelompok nanopartikel, di mana nanopartikel ini ukurannya sangat kecil, sehingga dia memiliki nilai perbandingan antara luas permukaan dan volume yang lebih besar, sehingga nanopartikel ini bersifat lebih reaktif. Berdasarkan latar belakang dan studi literatur yang menunjang gagasan kami, dengan bangga kami mempersembahkan nanohydrogel berbasis abu batang pisang sebagai penurun kadar fosfat limbah laundry di kawasan kampus UNES. Kerangka berpikir kami bermula dari melihat kondisi sekitar kampus di mana usaha laundry di kawasan kampus UNES banyak diminati. Bahkan hampir di setiap gang di kawasan UNES terdapat usaha laundry. Namun tentunya limbah laundry tersebut akan menghasilkan limbah cair, salah satunya yaitu limbah fosfat yang lambat laun akan merusak lingkungan, terutama di daerah perairan, sehingga perlu adanya pengolahan dengan inovasi baru. Batang pisang dapat dijadikan bioadsorben yang dapat menyerap fosfat dan menurunkan kadarnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kadar selulosa yang cukup tinggi. Apabila bioadsorben batang pisang tersebut dikombinasi dengan sediaan nanohidrogel, tentunya akan menjadi inovasi yang baru yang perlu dikaji dan juga diteliti lebih lanjut. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, batang pisang memiliki kemampuan dalam menyerap kadar fosfat. Penggunaan bioadsorben batang pisang untuk menurunkan kadar fosfat limbah laundry pernah dilakukan oleh Zainul Iwan pada tahun 2015, di mana dalam penelitian tersebut diamati efektivitas kemampuan daya serap fosfat limbah laundry oleh batang pisang enceng gondok dan tumbuhan keladi, sehingga diperoleh data pada tabel seperti berikut. Nah, pada tabel yang pertama, untuk penurunan kadar fosfat sebelum dan sesudah perlakuan dengan bioadsorben enceng gondok, didapatkan yaitu 8,21 penurunan dalam 15 gram, sedangkan untuk bioadsorben batang pisang sendiri didapatkan penurunan yaitu 8,91 dalam 15 gram. Selanjutnya yaitu pada bioadsorben batang keladi, di mana pada bioadsorben ini didapatkan rata-rata hasil penurunan yaitu 5,43 dalam 15 gram. Nah, berdasarkan penelitian tadi, hasil uji Innova menunjukkan perbedaan penurunan kadar fosfat limbah cair laundry, yaitu dengan nilai P 0,046. Dengan bioadsorben batang pisang paling berpengaruh terhadap penurunan kadar fosfat limbah laundry, yaitu dengan penurunan 8,91 dalam 15 gram. Nah, adsorpsi ion fosfat ini dilakukan dengan sistem batch, di mana polimer hidrogel yang diperkuat dengan PVA ketosan dikarakterisasi dengan analisis FTIR dan SEM, kemudian material nanohidrogel yang telah disiapkan dikarakterisasi dengan SEM, BET, dan juga TEM. Keunggulan pembuatan bioadsorben batang pisang ke dalam bentuk nanohidrogel memiliki kemampuan penghilangan yang mudah dengan pembentukan jaringan nano pada penyerapan polutan dari air karena adanya gugus ionik di tulang punggung yang membuka potensi area aplikasi berbeda terkait dengan penyerapan limbah. Oleh karena itu, sediaan nanohidrogel ini akan menambah kemampuan daya serap dan menurunkan kadar fosfat lebih efektif dengan melihat kelebihan-kelebihan dari nanohidrogel. Kesimpulannya, hidrogel dapat digunakan sebagai adsorben untuk menghilangkan ion logam berat, sehingga kemungkinan dapat digunakan untuk menyerap fosfat dalam air limbah cair. Kombinasi bioadsorben abu batang pisang dengan nanohydrogel dapat berpotensi dalam menurunkan kadar fosfat dalam limbah laundry dan perlu diteliti lebih lanjut lagi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Harapannya dengan adanya gagasan ini dapat dijadikan inovasi dalam pengolahan limbah laundry dan bisa dijadikan solusi dalam mengatasi dampak akibat limbah laundry. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.